Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Syarif di Rekan Imaji. Ruang untuk imaji yang bersemarak. Gimana kabar rekan-rekan semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik-baik selalu ya. Kali ini saya akan membahas tentang falsafah dari Jalaluddin Rumi tentang kedamaian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan singkatnya, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan konten Rekan Imaji, silahkan di subscribe. Lalu bagi rekan-rekan semua yang ingin membantu channel Rekan Imaji untuk terus berkembang, bisa berdonasi via Saweria, link di deskripsi ya. Ada falsafah dari Jalaluddin Rumi yang bagus untuk dijadikan prinsip buat kehidupan kita. Falsafah itu berbunyi seperti kedamaian itu adalah keadaan di mana dirimu tidak menginginkan materi yang lebih ataupun materi yang sedikit. Kedamaian itu adalah di mana dirimu tidak terbelenggu oleh identitas ataupun ketenaran. Kedamaian itu di mana dirimu tidak terbelenggu oleh kesedihan dunia. Terlebih lagi, kamu bebas dari belenggu kemauan dirimu sendiri. Di sini ada 3 poin yang saya bisa ambil. Dan ini menurut saya bagus untuk jadi prinsip dalam kehidupan kita. Ada 3 poin ya dari yang tadi saya sebutkan. Poin yang pertama adalah dimana ketika dirimu tidak khawatir memiliki materi yang lebih ataupun materi yang sedikit. Dalam kehidupan kita selalu melihat banyak orang yang beruntung dan ada orang yang tidak beruntung juga. Tapi di sini yang dibahas dalam kedamaian menurut Jalaluddin Rumi itu memberikan kita pemahaman di mana materi itu tidak akan pernah bisa didapatkan semua oleh manusia, karena manusia itu tidak pernah puas akan yang namanya harta benda, uang, dan apapun hal-hal yang mewah. Pasti akan ada terus hal-hal yang akan dicari dan ingin dimiliki oleh kita semua. Kedamaian itu tercipta ketika kita tidak lagi mencari materi dan tidak perlu lagi jika kita tidak memiliki materi tersebut. Karena yang dimaksud damai di sini itu bukan damai secara hasrat kita punya barang ya, atau hasrat kita bisa memiliki banyak hal. Tapi ini maksud adalah hasrat di mana kita damai karena kita tidak terganggu oleh hasrat kita untuk memiliki banyak harta benda tersebut. Jadi ya kita tidak punya banyak harta pun tidak masalah. Kita punya banyak harta pun ya mungkin akan menjadi nilai positif karena kita bisa bersedekah, membantu orang lain ya. Tapi bagusnya kita tidak mengkhawatirkan memiliki ataupun tidak memiliki banyak harta benda atau material. Lalu poin yang kedua yang berbunyi kedamaian itu ketika dirimu bebas dari identitas ataupun ketenaran. Dalam kehidupan semua manusia gitu ya, tidak terkecuali saya, itu pasti haus pujian, haus sekali dengan yang namanya berbangga-bangga diri gitu ya, ingin menunjukkan kita tuh hebat, kita tuh punya privilege. Nah, dari kacamata Rumi, damai itu adalah orang yang tidak melihat dirinya sendiri. Dalam artian, ya dia hanya fokus dengan apa yang bisa dia perbuat dan itu bisa menyenangkan banyak orang. Ya, dalam artian yang positif, banyak manfaatnya. Dia tidak melihat diri dia itu sebagai orang yang penting atau orang yang kaya atau orang yang kuat gitu. Dia tidak fokus ke situ. Jadi kedamaian itu adalah orang yang tidak terbelenggu oleh identitas dia, melainkan
dia fokus untuk memberikan banyak hal yang baik. Dan selain itu, menurut dalam Rumi, kedamaian yang bisa dicapai itu adalah ketika kita semua tidak haus pujian, tidak gila yang namanya dengan ketenaran. Dan buktinya ketika kita melihat kehidupan zaman sekarang, ya, banyak orang yang tenar, yang terkenal, populer gitu. Tidak semua dari mereka bisa memberikan banyak manfaat. Ada yang bikin masalah, ya, membuat kegaduhan gitu. Ini bukti yang bisa kita pelajari bahwa kedamaian itu tidak bergantung dengan seberapa tenar diri kita, melainkan kedamaian itu bergantung dengan seberapa banyak kita melakukan kebaikan, dan itu bisa memikat banyak hati orang. Jadi kita damai karena kita bisa menyebarkan kebaikan, tidak damai karena kita tenar, ya, karena itu tanggung jawab yang besar, dikenal banyak orang, ya. Tapi dalam artian ini, dalam bagian ini, ketenaran itu bukan salah satu hal yang penting untuk kita bisa damai. Kedamaian itu tidak terikat oleh identitas atau seberapa kita dikenal oleh banyak orang. Tapi damai itu terikat karena kita tidak melihat diri kita dan kita tidak mengincar ketenaran tersebut. Jadi ya tetap melakukan apa yang mampu kita lakukan, dan itu tidak merugikan orang lain. Lalu poin terakhir, falsafah kedamaian menurut Rumi adalah kedamaian itu dirimu bebas dari kesedihan dunia dan tidak terbelenggu oleh kemauan dirimu sendiri. Maksudnya bagaimana, ya? Kedamaian itu dicapai ketika kita tidak fokus dengan banyaknya duka cita yang terjadi. Bukan berarti kita nggak boleh sedih atau kita pura-pura cuek atau berdrama kuat gitu, ya. Ini di sini maksudnya adalah kita bisa menerima apapun yang terjadi dengan bijak, bukan dengan sumpah serapah atau dengan emosional, ya. Di sini diajarkan oleh Rumi bahwa kesedihan yang terjadi itu ya akan berlalu gitu. Nah, orang yang damai itu adalah orang yang tidak terpengaruh oleh apapun yang membuat dia sedih. Jadi apapun yang terjadi dia terima dengan baik, dan dia paham bahwa kesedihan itu adalah pelajaran penting untuk bisa terus-menerus menjadi kuat, bukan alasan untuk menyalahkan kehidupan atau menyalahkan orang lain gitu, ya. Ini yang pertama. Lalu poin yang terakhir adalah kedamaian itu di mana dirimu tidak terbelenggu oleh keinginan dirimu sendiri. Jadi di sini maksud Rumi adalah paling sederhananya yang saya dapatkan itu seperti kita jangan banyak mau dalam hidup. Sederhanakan apapun keinginan kita. Gitu ya. Jangan dibuat rumit, jangan dibuat sulit. Sederhanakan dan pastikan bergantung pada hal-hal yang pasti. Kalau kita bahas kehidupan, yang pasti dalam kehidupan adalah anugerahnya Allah, ya, anugerah Tuhan. Orang-orang yang menjaga kita, yang baik kepada kita, itu hal-hal yang bisa kita pegang. Nah, di sini Rumi ingin menyampaikan kepada kita bahwa banyak keinginan dari dalam diri kita itu bisa bikin kita jadi nggak damai. Kenapa? Karena kita jadi khawatir ingin mencapai A, B gitu, ya. Jadi karena banyak keinginan itulah, jadi kita tidak merasa tenang, tidak merasa damai. Maka itu di sini disampaikan oleh Rumi, kita diajarkan untuk menyederhanakan apapun keinginan kita. Jika bisa ya benar-benar sederhana dan tidak banyak gitu kemauan kita. Karena kita juga hidup hanya sementara, ya, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Semua karena nikmat Tuhan. Jadi ya nikmatilah hidup kita semampu kita. Tidak perlu berkeras-keras sehingga kita merasa lelah sekali. Gitu. Jadi ya sederhanakan kemauan kita sesederhana mungkin. Kurangi banyak kemauan-kemauan yang itu berat dan pastinya sangat sulit untuk dicapai. Itu bisa bikin kita damai. Karena dengan semakin sedikit kemauan,
Situ menunjukkan bahwa kita benar-benar hanya butuh Tuhan dalam hidup kita, karena hanya Tuhanlah yang tahu skenario terbaik untuk hidup kita. Jadi ya segitu aja yang bisa saya share ke rekan-rekan semua. Jika videonya bagus bisa di like, jika tidak bisa di dislike, dan jika ada manfaatnya boleh di share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di konten Kanimaji yang selanjutnya. Peace at last.